suruh naik. Beneran nih Pak? Gemeteran semua kakinya, aduh. Ini gimana turunnya ini, aduh. Hai, apa kabar pemirsa? Bulan suci ini saya lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Ramadan di sini rasanya beda banget dengan di Jakarta. Di sini ada kesenian yang hanya dimainkan saat acara adat ataupun Ramadan. Namanya Paraga. Cara mainnya gampang-gampang susah. Menari sambil memainkan bola takraw atau bola yang terbuat dari 3 lapis anyaman rotan ini. Biar makin afdol, saya dan dayang-dayang ganteng ini juga pakai kostum adat baju dan celana baroci dan lipas sabe atau sarung. Selain memainkan bola dengan posisi berdiri, posisi sambil duduk dan jongkok juga nggak kalah seru. Nah, ini dia yang paling susah, membuat formasi menara. Kalau saya nih, jangankan beratraksi, baru memainkan bola takraw saja kesulitan. Ya sudah, saya ikutan formasi menara saja deh. Ayo, kaitkan tangan kuat-kuat untuk menahan beban pemain. Waduh, tangan saya sakit semua nih. Bermain paraga saat bulan Ramadan begini paling cocok deh buat ngabuburit. Lihat atraksi saya pemirsa. Semua pada lihat kan? Kita pakai songkok khas Sulawesi. Setelah ini saya mau lihat pembuatan songkok yang ada di sini. Bang! Dari kota Makassar, saya bergeser ke Kabupaten Takalar. Pertama, ambil dulu daun lontar, bahan baku songkok. Asik, kalau cuma potong-potong begini gampang. Potong bagian kelopak batang pohon lontar. Hati-hati ya memotongnya, jangan terlalu dalam, biar nggak merusak batang. Pohon lontar atau siwalan ini sebenarnya sejenis pohon palma yang banyak tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pohon bernama latin Borassus labellifer ini sangat kuat pemirsa. Dengan batang tunggal setinggi 15 hingga 30 meter, lontar tumbuh berkelompok. Lontar tanaman serbaguna loh. Selain buahnya manis, bunga lontar juga bisa disadap menjadi nira, gula, atau minuman. Bahkan sejak zaman dulu kala, lontar digunakan sebagai media untuk menulis naskah kuno dan seratnya dianyam menjadi songkok. Nah, ini pelepah luar ini dipotong dulu supaya mudah untuk mengolah selanjutnya karena akan direndam Pak ya. Waduh, proses pengambilan bahan baku belum rampung pemirsa. Kami harus memanjat pohon ini untuk memotong batang daun di bagian paling atas. Ayo Pak, hati-hati Pak, turun Pak, turun. Naik juga lah. Ya naik. Tinggi Pak? Ya tinggi. Oh. Ya. Saya suruh naik. Ya. Waduh. Beneran nih Pak? Tes ya. Tes. Wah, saya ditantang untuk mencoba naik nih pemirsa. Aduh, nggak bisa nolak nih. Jangan meniru adegan ini ya, jika tanpa latihan dan peralatan keselamatan. Aduh. Saya cuma sampai segini. Tambah lihat di atas, tambah tinggi nggak berani. Ini mungkin sekitar 15 sampai 20 meter. Kita serahin ke ahlinya aja. Aduh. Saya nyerah deh. Gemeteran semua kakinya, aduh. Ini gimana turunnya ini, aduh. Nah, pelepah yang sudah dipotong tadi langsung direndam di air ya Bu ya, supaya dia lembek. Nah, kalau ada di sini langsung, ini baunya nih menyengat. Proses perendaman ini berlangsung 1 bulan supaya lontar membusuk dan lunak. Jadi gampang diambil seratnya. Ini akan ditumbuk dan menjadi serat lontar. Yuk. Nah, ini pelepah ini harus dipukul-pukul terus sampai dia keluar seratnya. Nah, seperti ini. Gimana Bu ya? Iya. Tapi kurang halus, pukul-pukul lagi. Tumbuk yang kuat ya. Sekarang pilih serat lontar satu persatu seperti ini. Aduh, pusing nih. Soalnya banyak dan kecil-kecil.
Nah, serat keras yang sudah dicabut seperti ini karena ini akan dibuat kerangkanya atau istilahnya lusi ya untuk kerangkanya. Kita sisir dulu untuk membersihkan serat-serat yang lebih halus. Oke, sisir seratnya untuk memisahkan serat-serat halusnya. Yang unik, proses pewarnaan menggunakan pewarna alami loh. Untuk warna putih, serat lontar direndam air cucian beras selama 2-3 malam. Tapi untuk warna hitam, rendam dengan lumpur dan ramuan dedaunan. Warna hitam ini berasal dari daun cemeh-cemeh yang sudah direbus ya Bu ya. Campur dan didiamkan selama 3 hari untuk mendapatkan warna alami untuk hitam ya. Diamkan hingga 3 malam ya. Oke, batang serat yang sudah bersih, jemur hingga kering. Susah loh menganyam serat lontar karena bentuknya yang kecil dan tipis. Harus ekstra hati-hati agar serat tidak putus. Nah, serat lontar yang sudah dikeringkan siap untuk dianyam. Untuk membuat proses awal pembuatan songkok ini dibutuhkan pola. Dan lucunya nama awalnya itu lusi, buat lusi ya, bukan nama orang tapi buat pola untuk pembuatan songkok. Biar praktis menganyam dan membentuk model songkok, para ibu di sini menggunakan pola terbuat dari kayu seperti ini. Saudara Bu, ini biasanya buat berapa hari? 2 hari. Nah, memang songkok ini ada beberapa macam. Salah satunya ada yang berwarna hitam dan emas ini biasa buat adat ya, upacara adat atau perkawinan. Dan juga ada yang seperti ini dengan motif garis-garis begini untuk sembahyang ya. Nah, seperti ini. Wah, pantas saja harga satu songkok seperti ini lumayan mahal, sekitar 200.000 sampai 500.000 rupiah. Makin susah model dan cara membuatnya, makin mahal harganya. Nah, kalau sudah memakai songkok begini, rasanya makin afdol dan semangat untuk beribadah di bulan penuh rahmat ini, pemirsa. Krisna Herdianto, Hendra Kaswara, Sulawesi Selatan.